Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara dan anak-anak sekalian. Kami menyapa kita seperti biasa dari Bukit Sion Makale melalui renungan pagi pada saat ini. Tentu kiranya kami berharap kasih setia Tuhan terus menaungi seluruh hidup kita dan terus kita melangkah dengan pasti dalam iman dan pengharapan hanya pada Tuhan saja. Firman Tuhan yang akan kita baca, akan kita renungkan di pagi hari ini dari Injil Matius pasal 20 ayat 29 sampai ayat 34. Mari sebelum kita membaca firman Tuhan ini dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini, kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur padamu ya Tuhan, oleh karena kasih setiamu lah kami boleh menikmati hidup ini. Hanya di dalam Tuhan kami memperoleh kedamaian. Dan kami syukuri untuk kasih setiamu Tuhan. Di pagi hari ini kami akan membaca firman-Mu. Juga kami akan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, terangilah hati kami. Terangilah pikiran kami. Sehingga kami boleh memahami. Sehingga kami boleh melakukan firman-Mu ini seturut kehendak-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami sambut firman-Mu ini hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan dari Injil Matius pasal 20 ayat 29 sampai ayat 34 berbunyi demikian. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka, supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru. Katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Amin firman Tuhan. Tema renungan kita di pagi hari ini, menyeru pada Tuhan. Dalam hal meminta, tentu sudah banyak kali kita melakukan dalam seluruh kehidupan kita. Ada hal yang kita minta kepada Tuhan, dan ada saja yang kita minta kepada Tuhan. 2 orang buta dalam kisah bacaan ini mendengarkan bahwa Yesus lewat di sekitar tempat mereka duduk seperti biasa. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tentu tidak langsung Yesus menjemput mereka atau menjumpai mereka. Mereka harus tertahan dan berhadapan dengan orang banyak yang juga datang serta berbondong-bondong mengikuti Yesus. Teriakan mereka atau seruan mereka terhalang oleh orang banyak. Bahkan dikatakan di ayat 31, orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Bukannya mereka diam, namun justru orang buta itu makin keras berseru. Sekiranya Tuhan Yesus mendengarkan seruan mereka, mendengarkan permohonan mereka. Sekali lagi mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Meminta kepada Tuhan, menyeru kepada Tuhan. Tentu tak terhingga sudah kita lakukan ini kepada Tuhan.
realita bacaan kita mengungkapkan bahwa kerinduan dari dua orang buta untuk memperoleh belas kasih dari Yesus terhalang oleh orang banyak. Bahkan mereka ditegur oleh orang banyak. Namun itu tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk segera putus asa memohon belas kasihan dari Yesus. Tanpa mempedulikan teguran itu, mereka makin berseru, makin keras berseru. Di ayat 31 dikatakan, makin keras menyampaikan permohonan kepada Tuhan Yesus atas apa yang mereka rindukan. Dalam seluruh kehidupan kita, tentu banyak kali permohonan kita, permintaan kita tidak langsung diberikan dan dinyatakan oleh Tuhan. Apapun tantangannya, apapun yang menjadi halangan ketika permohonan atau seruan belum dinyatakan bagi kita ketika kita meminta dan memohon kepada Tuhan. Saya kira satu hal yang penting kita pelajari dari ketangguhan dua orang buta dalam konteks bacaan ini. Teguran orang banyak tidak menghalangi mereka untuk berseru dan terus berseru, dan makin berseru dengan teriakan yang keras. Sekiranya Yesus mendengar apa yang mereka inginkan. Sekiranya Yesus mendengar suara mereka. Sehingga ketangguhan ini menjadi contoh dan teladan bagi kita untuk memahami apa arti sebuah permintaan, apa arti sebuah kerinduan dan seruan kepada Tuhan. Terus dan terus berseru. Kapan Tuhan mengizinkan terjadi dalam hidup kita apa yang kita inginkan? Alhasil dalam bacaan ini, di ayat 32 dikatakan, lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka tentu yang dimaksud di sini adalah dua orang buta tersebut. Lalu Yesus berkata, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Seruan mereka, perjuangan mereka mendapatkan hasil. Yesus malah bertanya, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Yesus malah menantang mereka tentang apa yang mereka kehendaki untuk diperbuat oleh Yesus. Dalam hal ini, dua orang buta tidak meminta uang. Dua orang buta tidak meminta barang-barang, tidak meminta posisi, tidak meminta jabatan. Sederhana saja permintaan dari dua orang buta dalam bacaan ini. Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Ayat 33 bacaan ini. Orang buta itu tidak juga meminta, Yesus, minta 100 dong. Tetapi yang mereka minta adalah apa yang menjadi kebutuhan, yang urgen dalam hidup mereka, yaitu melihat. Meminta kepada Tuhan untuk sesuatu yang kita butuhkan, memang itu sangat penting. Dan hikmat Tuhan dipertaruhkan bagi kita dalam hal permintaan, dalam hal seruan, dalam hal permohonan. Apakah sesuatu yang kita sudah mohonkan adalah sesuatu yang memang menjadi kebutuhan kita? Ini satu hal yang sangat penting untuk kita renungkan bersama-sama. Bahwa meminta kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan adalah sesuatu yang memang menjadi kebutuhan. Kebutuhan utama dari orang buta dalam bacaan ini supaya dapat melihat. Dan keterbatasan fisik tidak menjadi halangan untuk datang kepada Tuhan. Keterbatasan fisik tidak menjadi halangan
menyampaikan permohonan kepada Tuhan. Apapun yang menjadi keterbatasan kita pada saat ini, sekiranya jangan menjadi halangan bagi kita untuk datang kepada Tuhan, menyuruh kepada Tuhan, memohon pengasihannya untuk apa yang kita butuhkan. Bukan sekedar apa yang kita ingini, tetapi lebih daripada itu, untuk yang kita butuhkan dalam seluruh hidup ini. Sebab bisa jadi sesuatu yang kita inginkan, tapi belum tentu menjadi kebutuhan kita. Maka mari berhikmat untuk setiap hal dalam seluruh kehidupan kita. Percayalah, jika memang itu adalah sesuatu yang menjadi kebutuhan kita, Tuhan dengan kuasa-Nya, dengan kasih-Nya, pasti menyatakannya. Yesus tergerak hatinya menolong 2 orang buta dalam bacaan ini. Oleh karena belas kasihannya, oleh karena melihat ketangguhan dan kegigihan serta iman dari 2 orang buta tadi. Iman dipertaruhkan dalam hubungan kita bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Iman yang bukan sekedar mengatakan aku percaya kepada Kristus, aku adalah pengikutnya, tapi dipertaruhkan untuk setiap hidup yang kita jalani, dalam suka duka, dalam susah dan senang, dalam gumul dan juang kita. Apakah sepenuhnya bergantung kepada Tuhan Yesus? Apakah sungguh-sungguh bersandar kepadanya, terutama ketika berjumpa dengan apa yang disebut pergumulan, penderitaan, kesusahan, kekecewaan, dan lain sebagainya. Karena iman kepada Kristus menjadi bagian hidup ini yang sangat penting kita jalani. Karena tidak mungkin kita menaruh harap kepada Kristus jika tidak beriman kepadanya. Menyuruh kepada Tuhan tentu sangat penting kita lakukan. Tapi dalam seruan yang kita sampaikan, apakah sungguh sudah yakin bahwa dalam seluruh hidup ini sudah mempertaruhkan seluruhnya untuk Kristus? Sehingga bukan sekedar meminta dan memohon, kapanpun Dia memperkenankan itu terjadi dalam hidup kita, kita berserah, kita legowo, tidak malah bersungut-sungut. Karena Tuhan akan mengambil dan menyatakan segala hal dalam seluruh hidup kita, dalam perkara-perkara kehidupan kita. Dan karena itu, Dia pun akan melihat kesetiaan iman dalam seluruh hidup kita. Menyuruh kepada Tuhan adalah bagian hidup kita. Tiada henti dan tiada putus. Dan iman adalah tolak ukur yang sangat penting dari seruan itu. Roh Kudus menolong kita dalam setiap permohonan yang kita sampaikan kepadanya. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Dalam iman kami percaya ya Tuhan, kasih dan kuasa-Mu terus memeliharakan kami. Bahwa hidup yang kami alami pada saat ini hanya karena anugerah-Mu saja. Bahwa hidup yang kami alami pada saat ini hanya karena karunia-Mu saja. Sehingga ajari kami Tuhan untuk selalu bersandar kepada-Mu. Kami telah mendengar firman-Mu dan merenungkannya. Roh Kudus kiranya menolong kami untuk melakukan dalam seluruh kehidupan kami. Banyak keterbatasan kami ya Tuhan, yang bisa saja menghalangi kami melakukan firman-Mu. Namun kami percaya bahwa kasih dan kuasa-Mu akan menaungi seluruh kehidupan kami. Layakkan kami untuk senantiasa menyuruh kepada-Mu. Peliharakanlah seluruh kehidupan kami. Pimpinlah kami dalam seluruh keberadaan kami. Baik kami secara pribadi, dalam keluarga kami, dalam persekutuan kami, di tengah-tengah masyarakat, dan dimanapun kami berada.
sehingga kami selalu bersandar hanya kepadamu saja ya Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur untuk hidup yang Tuhan perkenankan. Kiranya boleh kami alami dan jalani hanyalah untuk memuliakan nama-Mu. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami berdoa kepadamu untuk semua pemimpin dan pemerintah kami. Biarlah damai-Mu, hikmat-Mu terus dianugerahkan dan boleh terus memimpin kami ke jalan yang Tuhan kenan. Kami berdoa kepadamu untuk kegiatan sidang raya yang akan dilaksanakan beberapa waktu yang akan datang, yang akan diawali dengan sidang perempuan dan sidang pemuda. Biarlah semuanya boleh berlangsung dengan baik. Tuhan memberkati panitia, Tuhan memberkati semua peserta, dan Tuhan memberkati kami semua. Jadilah yang terbaik bagimu Tuhan, jadilah yang terbaik bagi kami Tuhan, seturut kehendak-Mu. Dan kemuliaan bagimu kami persembahkan dalam kegiatan ini. Ampunilah segala dosa kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu, Saudara-saudara dan anak-anak sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita.